Bapak Ibu, juga bagi saudara sekalian yang mendengar dengan secara online di rumah, pagi hari ini kita akan mendengar, akan belajar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Ya, puji Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini 1 bulan ternyata cepat sekali saya sudah dapat bagian lagi ya. Saya ingat bahwa dulu waktu di daerah, walaupun punya HP sampai sana nggak bisa apa-apa. Tapi sekarang di mana-mana HP tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tapi seringkali dipakai sekarang banyak untuk foto, bahkan untuk merekam. Ya, saya berharap Bapak Ibu yang di rumah maupun di sini, pakailah HP sebaik mungkin, ya bisa direkam, bisa dicatat, supaya nanti di rumah bisa diulang. Jangan cuma untuk hal-hal yang kurang membangun hidup kita. Nah, pernah enggak Bapak Ibu saudara sekalian pada waktu memfoto ada seringkali atau isu ada namanya backlight, yaitu gambarnya tidak terang, bahkan gelap sekali, nggak enak dilihat ini. Kenapa? Karena waktu kita foto, kita berhadapan dengan sinar yang ada tersebut, menentukan kita bisa nggak mengatasi masalah. Tadi gambarnya apa? Contoh yang sangat simpel, bagaimana HP moto, ternyata nggak, HP sehebat apapun begitu backlight, hasilnya nggak sehebat yang kita punya. Firman sehebat apapun, waktu itu hanya tertulis dan kita tidak lakukan, kita akan tidak dapat sesuatu dari apa yang kita pelajari. Nah, cara kita melihat masalah ya, adalah masalah yang sesungguhnya. Karena kita tidak punya sudut pandang yang jelas. Untuk itu, betapa pentingnya kita melihat firman pun dengan sudut pandangnya jelas yang pasti. Supaya apa? Karena firman sekali lagi adalah jawaban bagi kita. Firman menjawab dari dulu sampai sekarang sampai yang akan datang. Firman tetap akan jadi jawaban dan dia akan relevan dengan situasi kondisi apapun. Entah baik, entah tidak baik, firman tetap jawaban. Yes. Nah, sudut pandang ditentukan oleh apa? Posisi kita dalam berpijak. Oleh karena itu sangat penting perspektif yang dan di mana kita berpijak saat ini. Firman Tuhan katakan, peganglah yang baik. Ya, ujilah segala sesuatu. Makanya engkau akan mendapatkan apa yang kamu butuhkan untuk kehidupanmu. Mau sekarang, masa depan. Ya, pagi ini saya akan membahas mengenai second wind, ya, second wind, bukan wine ya, second wind. Di mana dibutuhkan second wind itu, di mana suatu kondisi di mana kita membutuhkan kekuatan, semangat, kegigihan atau ketekunan untuk mencapai target jangka panjang. Kok jangka pendek, ya, ada kalanya kita nggak butuh second wind, ya. Tapi untuk jangka panjang, untuk sesuatu situasi yang nggak tahu kapan selesainya, ini yang kita butuhkan saat ini. Nah, suatu kualitas yang diperlukan agar kita bisa bertahan, bisa berhasil sampai tahap yang akhir, sampai akhir suatu entah masalah, entah pertandingan, situasi kondisi, kita akan tampil di sana bukan hanya berhasil, tapi kita mencapai performa yang lebih dari apa yang kita harapkan. Nah, tetapi tanyakan kepada kita, ya, atau mereka yang sedang berada di sana, bagaimana mereka bisa mencapai hal itu? Di sini dikatakan bahwa butuh yang namanya disiplin, daya tahan, waktu, rintangan yang dihadapi, serta pengorbanan yang dibutuhkan untuk bisa sampai di sana. Enggak ada seorang pemenang tiba-tiba menang, gue menang loh, nggak ngapa-ngapain, enggak ada. Ya, pasti dia punya daya tahan yang luar biasa. Dia punya fokus yang mantap, yang tajam, dan perencanaan yang matang. Diatur strategi sedemikian rupa. Kenapa? Aku harus sampai di sana bukan hanya selesai, tapi mendapatkan performa yang lebih dari yang seharusnya. Nah, saat seperti itu, banyak kali orang, wah gue butuh nih kesempatan peluang seperti itu, second win itu. Gue mau kayak gitu. Ya.
Entah dalam keluarga yang tadinya keluarga yang gimana, dia butuh yang lebih harmoni, yang lebih intim antar keluarga, bisnis yang lebih lancar. Dia butuh hubungan relationship sama rekan-rekannya lebih harmoni lagi, lebih saling bisa mendukung. Padahal Tuhan udah bilang, aku memberikan masa depanmu yang gilang gemilang, penuh harapan, bukan yang kecelakaan, bukan kegagalan, ya, bukan pecundang, tapi lebih dari pemenang bahkan firman Tuhan katakan. Nah, namun seringkali mereka nggak tahu memulai dari mana, ya. Mereka melihat seperti benang kusut, nggak tahu ujungnya yang mana, harus mulai dari mana, ya. Nah, puji Tuhan, sekali lagi firman adalah jawaban. Firman Tuhan selalu menjawab bagi kehidupan kita. Nah, kenapa? Karena semua sudah tersedia bagi kita, tersedia untuk semua kebutuhan manusia. Apalagi kita yang telah menerima anugerah kasih karunia yang melalui Tuhan Yesus Kristus, ya, kita diperlukan, semua sudah disediakan oleh Tuhan dan dijanjikan buat kita. Nah, second wind seringkali digambar di sini dipakai dalam olahraga atletik, maraton, bahkan juga ada gambar layar, ya. Minggu lalu saya lihat gambar Cieni, nah ini bisa nyambung buat saya, ya. Kemarin Cieni ada yang layarnya lurus, ada yang berbelok-belok. Tapi pagi hari kita akan belajar dengan second wind. Pentingnya dalam olahraga maraton. Kalau yang belum pernah olahraga maraton nggak bisa merasakan apa yang dialami oleh orang yang maraton. Ya, sebelum pandemi saya ikut maraton beberapa kali. Saya bisa merasakan, wah ini penting. Kenapa? Karena kalau kita nggak latihan, anak saya bilang, Daddy, are you sure? Dia gak percaya sama saya. Kenapa? Badan saya sangat gemuk, ya, 86,5 waktu itu. Kamu yakin, Pak? Saya cuma bilang, Papa sudah prepare, Papa sudah persiapan, Papa sudah latih. Papa nggak simsalabim hari ini latihan, besok maraton, ya, bisa terkapar di jalan saya, nggak bisa, nggak kuat. Sekian waktu saya latih 2-3 tahun untuk latihan 100 meter, 200 dan 500, setengah kilo, ya, 2 kilo, 5 kilo, 8, 10, 15, 12 kilo. Saya latih terus coba. Dan pertama maraton saya ikut yang 10 dulu. Ya, ikut yang 10. Bapak Ibu jangan dipikir maraton, cuma begitu saja. Nggak bisa, nggak cuma begitu. Karena apa? Maraton selalu ada target waktu sampai di sana. Kamu sampai finish harus sekian waktu. Nah, waktu saya pertama saya rasakan apa? Seorang lari maraton. Itu 1-2 kilometer pertama. Ya kan nggak pakai pemanasan lagi udah. Kalau saya pikir kalau setiap perlombaan nggak ada latihan pemanasan, nggak ada. Ya, mau gerak-gerak sedikit, tapi kan itu bukan pemanasan. Pemanasan saya adalah 2-3 tahun sebelumnya. Saya udah siapin. Jadi waktu start saya merasakan nggak bisa, namanya maraton bukan lari 100 meter, cepet-cepetan, nggak bisa. Jadi saya coba atur nafasnya, badan saya ajak kerjasama. Tapi saya rasakan 1-2 kilometer pertama, betis saya kenceng. Langsung bilang ke otak, berhenti sebentar Jo. Berhenti, akan lebih enak. Tapi saya bilang, gue lagi maraton, bukan lagi jalan-jalan. Ya, nah saya kasih kotak, aku lagi maraton. Begitu rasa kenceng, speednya saya turunin sedikit. Nah, begitu saya rasakan mulai dia nurut, saya lari lagi, lebih cepat sedikit lagi. Wah, udah mulai 5, 6, 7, masuk 8 kilo, betis saya berbicara lagi. Berhenti sebentar, ini lebih kenceng. Wah, rasa-rasa ini memang harus berhenti sekarang. Tapi saya tahu, butuh yang namanya second wind. Tenaga yang baru untuk saya bisa. Dan waktu saya dapatkan momentumnya itu, saya bisa sampai garis akhir dan ya orang namanya saya garis akhir dapat 1 medali. Ya. Demikian dalam olahraga layar. Ya. Olahraga layar waktu kapal zaman dulu kapal keluar dari dermaga,
sampai di tengah laut, tiba-tiba kapal itu kalau dia ada angin yang menghalangi dia, saya bisa katakan kapal itu akan berhenti. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana, kenapa olahraga penting. Kapal zaman dulu nggak hebat sekarang, bisa pakai mesin jalan. Zaman dulu berharap bersandar sama angin. Begitu anginnya mendorong kapal, kapal melaju dengan cepat. Tapi begitu angin berlawanan, perahu bisa begini saja, ya, nggak ngapa-ngapain. Dan kalau kejadian itu berhari-hari, bisa frustasi, bahkan putus asa, bahkan bisa tenggelam. Nah, kita lanjutkan. Biasanya harapan seorang pelari atau seorang pelayar itu akan hilang kalau kita nggak bisa melewati fase-fase kondisi yang tidak baik itu. Nah, saya mau katakan, siapa saja, ya, siapa saja yang membutuhkan second wind itu? Siapa sih orang-orang yang membutuhkan second wind? Nah, di sini dikatakan bisa dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, apapun kondisi kita, kita butuh hal itu. Orang yang dalam kehidupan sehari-harinya tidak mengalami progres, coba saya kasih lihat gambarnya. Mungkin dimajukan ya, coba. Tadi kapalnya. Sorry. Nah, siapa yang memerlukan second wind itu? Dia adalah orang-orang yang udah kerja susah payah, kayaknya karirnya nggak maju-maju. Mereka mentok, mereka hanya lihat situasi, apalagi kondisi sekarang ini. Banyak orang di PHK, banyak orang mengalami bisnis apapun, mengalami mandek dan sebagainya. Sulit mereka untuk bisa bergerak kemanapun. Bisnis catering salah, bisnis kuliner salah, ya, seolah-olah wah nggak bisa move on segala macam. Nah, banyak orang seperti kapal tuh di tengah laut karena terus diombang-ambing, dia punya risiko kapal itu karam, terbalik, bangkrut usahanya. Apalagi begitu usaha nggak jalan, kena sakit penyakit lagi. Waduh, kita sering dengar, udah jatuh ketimba tangga, keinjek lagi. Ya. Kehabisan napas, seperti orang lari, kehabisan napas. Kalau orang tidak punya prepare, perencanaan yang matang, dengan kekuatan sendiri ya, dia nggak akan bisa. Habis, ya. Seperti orang ngalami jalan buntu. Pernah Bapak Ibu ketemu jalan buntu? Udah berusaha, ya buntu. Mana mau muter baliknya susah. Muter mobilnya susah. Kalau motor tinggal set, ya jalan buntu. Ya, butuh strategi untuk bisa balik lagi. Orang kalau udah buntu, pikirannya buntu, harapannya buntu, hopeless, tidak menemukan seberkas cahaya. Seringkali orang akan shortcut, habis jalan pintas. Orang udah kehabisan tenaga, dinasihatin, dikasih apapun yang udah nggak ada harapan. Makanya orang yang nggak punya harapan, dia butuh dengar yang namanya kabar baik. Kabar baik hanya dari firman Tuhan. Orang yang stuck, yang malah kemandekan. Saya dulu udah bercerita berkali-kali, begitu buntu menghadapi perjalanan, nggak ada cara lain. Kita harus kembali kepada yang bisa memberi jawaban, yaitu firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita mau lihat bagaimana di firman Tuhan dikatakan bahwa di Kejadian 2 ayat 7 dikatakan bahwa di situ dikatakan angin pertama ditiupkan. Kejadian 2 ayat 7 dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dalam bahasa Ibrani, hembusan
adalah sama dengan angin, ya. Jadi saat Allah memberikan hembusan pertama, dia memberikan kehidupan kepada manusia. Nah, ya, jadi kita tahu kenapa kita butuh angin kedua. Angin pertama selalu memberikan kehidupan kepada manusia. Allah datang memberikan kehidupan pada kita. Tuhan nyatakan di Kejadian 2 ayat 7, dia memberikan kehidupan buat manusia. Nah, sesudah manusia jatuh dalam dosa dan selanjutnya manusia kehilangan gambar dirinya, kehilangan semua yang terbaik yang Tuhan sudah berikan. Nah, tapi Tuhan sekali lagi nih, firman Tuhan katakan Tuhan tidak pernah tinggal diam. Karena manusia adalah makhluk yang merupakan blueprint-nya Allah, gambarnya Allah. Manusia diciptakan untuk tidak gagal. Manusia diciptakan untuk selalu berhasil seperti yang menciptakannya. Kita ini bukan produk gagal, produk yang selalu akan berhasil dan berhasil. Karena Allah kita Allah yang luar biasa. Nah, Yohanes 20 ayat 22 sampai 23 katakan, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jika kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, di sini katakan, waktu manusia dihembusin yang kedua sama Tuhan, terimalah Roh Kudus. Di situ, kalau yang pertama Tuhan memberikan kehidupan, yang kedua Tuhan berkaya lewat hidup kita menghidupi orang lain. Kita dipakai Tuhan menjadi kehidupan bagi orang lain, jadi berkat buat orang lain. Ya, makanya dikatakan kita punya otoritas kembali menerima otoritas yang Tuhan berikan. Kalau kamu mengampuni dosa orang ini, dosanya diampuni. Ada otoritas yang seperti Allah nyatakan bahwa Allah selalu mau memberi yang terbaik dengan fasilitas yang terbaik. Nah, lalu dikatakan bahwa sebagaimana Bapa telah mengutus Yesus, di Yohanes 20, Tuhan Yesus mau juga mengutus kita. Hembusan yang pertama adalah ke dalam diri kita. Untuk kita, tadi dibilang kehidupan, kita diberkati, kita dipulihkan, kita disembuhkan, segala macam semua ke kita dan ke kita. Nah, untuk hembusan yang kedua, kita akan menjadi berkat, memulihkan kehidupan orang lain, hidup diberkati. Ada 3 hal dalam 3 Yohanes 20 dikatakan ungkapan percaya seperti Bapa mengutus Yesus, ya. Tuhan Yesus mendapat mandat, demikian juga Yesus melakukan kepada kita untuk kita semua. Dia mengutus kita untuk apa? Untuk orang lain yang kita temui, orang lain yang kita hadapi, ya, mereka mengalami Yesus, mengalami hal yang sama, mengalami kehidupan, memulihkan kehidupan mereka karena ada Yesus yang diberi. Yang kedua bahwa kita dipercaya untuk membuat kita bisa bergerak, yang kita tidak bisa tinggal diam. Kenapa? Pada waktu menerima kehidupan, kita harus membuat kehidupan buat orang lain. Nah, ekspresi dari angin yang kedua itu apa? Tidak hanya trust, itu di ayat 23 dikatakan, apapun yang kamu putuskan, Tuhan selalu endorse. Tuhan selalu mendukung. Tuhan selalu menyertai. Kenapa? Supaya orang melihat Yesus ada di dalam diri kita. Banyak orang pikir begini, ya nanti gua bergerak, ya kalau Tuhan kasih otoritas lah. Enggak begitu. Tuhan mau apa? Tuhan mau kita bergerak dulu, otoritas menyertai kita. Banyak orang pikir nanti kalau udah aku dapat ini, aku baru mau pelayanan. Enggak, melayani dulu, penyertaan Tuhan, provisi akan menyertai kita, memampukan kita. Nah, kalau kita tidak bisa bergerak, ya, kalau kita tidak bergerak, sering kita malah menyalahkan orang lain. Seolah-olah Tuhan gak percaya sama dia. Enggak begitu. Orang yang mempercayai Tuhan, itu adalah orang yang orang bilang, wah gue percaya sama Tuhan.
Iya, semua orang akan bilang, karena dia menciptakan langit dan bumi. Dia yang bisa mengisi semua segala sesuatu. Orang yang percaya Tuhan itu orang biasa. Semua juga percaya. Iblis pun, setan pun percaya Tuhan. Tetapi orang yang dipercaya Tuhan, itu yang luar biasa. Itu yang berbeda. Nah, seringkali kalau kita lemah atau bikin salah, kita berpikir, masa sih Tuhan mau percaya sama aku? Masa sih aku dipercaya? Egoku masih besar sekali. Tuhan bilang, Tuhan gak terpengaruh sama itu. Masa aku bisa diberi tugas yang luar biasa sama Tuhan? Apalagi untuk menjangkau orang, mengubah orang yang berdosa untuk datang kepada Yesus. Sehingga orang bisa mengalami mujizat. Masa sih Tuhan percaya? Tapi firman Tuhan katakan, orang yang dipercaya itu luar biasa. Tetapi kita ini adalah orang pilihan Tuhan. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tuh spesial. Sejak di dalam kandungan sudah spesial. Waktu kita tersambung kepada Tuhan, kita bukan lebih spesial, kita sudah sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Untuk menerima tugas, untuk menghidupkan orang lain yang terputus, yang jauh dari Tuhan, kembali tersambung dengan firman Tuhan. Kembali dengan kehidupannya Tuhan. Nah, itu yang disebut keajaiban. Bahwa kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Nah, jika kita mau terima itu semua, ya, Tuhan yang melayakan semuanya itu. Bukan karena kita hebat. Dan kita berjalan dalam kasih dan kuasa Roh Kudus. Nah, angin pertama dari Pentakosta, dari Roh Kudus, kita lihat di Kisah Rasul 2, di hari Pentakosta, ya. Kisah Rasul 2 ayat 2, dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin yang keras, memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, Roh Kudus diturunkan satu kali di hari Pentakosta. Waduh, mereka kepenuhan. Orang-orang lihat, ih siapa itu? Kok dia bisa berbahasa ini? Siapa dia? Dia hanya nelayan biasa. Dia hanya, orang bilang, yang kerjanya bukan di tempat-tempat yang luar biasa. Tetapi waktu Roh Kudus dicurahkan menerima, mereka mengalami sesuatu yang luar biasa. Ya. Nah, tiupan yang pertama itu, hembusan Roh Kudus yang pertama untuk mereka orang-orang Yahudi. Sedangkan tiupan yang kedua, orang Yahudi jadi berkat untuk bangsa lain. Ya, karena kematian Yesus bukan hanya untuk orang Yahudi. Tapi yang harus diperhatikan, hembusan pertama waktu mereka kelimpahan, tiba-tiba jumlah mereka menjadi berlipat ganda, jadi 3.000, 5.000. Roh Kudus ada di sini. Setiap perkataan mereka berkuasa, perkataan mereka didengar orang menjadi takut karena ini bikin apa? Jadi heboh. Tapi yang pasti waktu mereka begitu tanpa sadar mereka membangun komunitasnya. Lebih banyak, lebih bagus, lebih hebat, penuh kuasa. Dan akhirnya mereka mandek di Yerusalem aja. Firman Tuhan katakan, amanat agung udah gak didengar lagi. Pergi beritakanlah kepada segala bangsa. Jadikan mereka semua muridku. Mereka gak melakukan. Enak di Yerusalem. Lihat jumlah kita tambah banyak. Jadi 3.000, jadi 5.000. Lihat orang-orang terkagum-kagum sama kita. Walaupun kita orang biasa. Makanya di pasal yang ke-10 Tuhan pakai seseorang yang namanya Kornelius. Satu kali Kornelius, ya orang bukan orang Yahudi, mereka mengalami jamahan Tuhan. Dikatakan Kornelius waktu berdoa, dia mendapatkan penglihatan dan dikonfirmasi dengan Petrus mendapatkan penglihatan. Bagaimana Petrus turun dari langit berbagai macam makanan. Tuhan, aku nggak bisa makan itu. Itu nggak bisa aku makan karena itu haram bagiku. Tuhan bilang makan apa yang aku tetapkan tidak haram, jangan kamu bilang haram. Tidak bisa Tuhan. Tuhan dilawan lagi. Ya.
Beda sama orang Manado. Ih, ini boleh, Jo. Datang banyak, kita makan semua. Ya, enggak. Petrus bilang, enggak bisa Tuhan, ini aku enggak bisa makan. Ada maksud Tuhan bahwa waktu kamu pergi ke tempat Cornelius. Nah, saya percepat di sini dikatakan di ayat 44 pada ayat Kisah Rasul 10 pasal 10 ayat yang ke-44 dikatakan, ketika Petrus sedang berkata-kata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan. Siapa? Karena Petrus diutus untuk datang ke rumah Cornelius. Kamu pergi ke rumah Cornelius. Cornelius sedang butuh konfirmasi, Tuhan mau bicara apa? Waktu Petrus datang menjabarkan sama Cornelius, doamu sudah dikabulkan, sudah didengar. Dan semua orang yang mendengar firman Tuhan dikatakan mereka sujud menyembah Allah. Hembusan yang kedua, orang Yahudi, yaitu Petrus ini menjadi berkat buat bagi banyak orang. Di situ dikatakan, karena aku mengerti bahwa Tuhan mengasihi bukan hanya orang Yahudi, mengasihi semua manusia. Seperti yang dari pertama, Tuhan menciptakan serupa dan segambar dengan dia. Jadi bukan spesifik satu orang. Satu orang mungkin dipakai, mungkin kita komunitas di tempat ini. Kita bukan duduk manis untuk berkumpul. Ya, wah firman luar biasa, aku dipulihkan, diberkati. Oke, kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Bagaimana Allah menghembusi. Hembusan yang pertama, angin yang pertama, memberikan kita kehidupan, memulihkan kita. Yang sakit, kayak saya kemarin ini sakit, Tuhan mengalami pemulihan ekonomi yang terpuruk, mengalami perbaikan, hubungan tidak baik, mengalami sesuatu yang dipulihkan karena hembusan pertama. Apa kita duduk manis? Enggak. Tuhan akan menghembusi second wind itu, butuh hembusan yang kedua. Untuk kita, untuk saya bisa menjadi dampak, menjadi berkat buat orang lain. Dan orang akan melihat dari pelayanan kita, kehidupan kita, ada Yesus yang ada di dalam diri kita. Mereka butuh itu. Maka Tuhan bilang, pergi, jadikan semua bangsa murid. Pergi kemana Tuhan? Kita butuh, karena hembusan yang kedua ini untuk kita mengerti siapa diri kita. Nah, mengapa perlu ada curahan angin kedua tadi di rumah Cornelius? Menurut saya, karena tadi dikatakan bahwa gereja saat itu di Yerusalem stagnan, mentok seperti tadi. Dia mandek ngambil jalan buntu, wah dia hanya menikmati semua yang ini. Yang dia bilang begini, yang penting Roh Kudus turun di Yerusalem. Yang penting di tempat ini diberkati. Yang penting di sini aku dipulihkan. Kita harus menikmati kuasa Tuhan di sini. Pujian penyembahannya luar biasa. Wah, aku dengar, aku sangat diberkati. Mujizat Tuhan terjadi. Anak-anakku dipulihkan. Hal yang tidak mungkin terjadi. Nah, mereka tidak mau menjangkau orang-orang di luar. Ya, orang-orang di luar tadi Yahudi termasuk Cornelius itu. Jadi mindset yang lalu bahwa keselamatan hanya orang Yahudi bukan untuk bangsa-bangsa lain. Dipikiran gitu. Aku kan spesial bangsa pilihan. Aku kan komunitas yang excellent, yang luar biasa. Ya, itu kita jangan terjebak sama apa? Berpikir orang Yahudi zaman dulu. Mindset ini membutakan mereka bahwa rencana Tuhan untuk apa? Seluruh bumi. Penuhilah bumi dengan apa? Identitasnya Allah, karakternya Allah. Anugerah Allah ada bagi kita semua. Firman Tuhan katakan bahwa seharusnya mereka jangan puas karena mereka harus memberitakan dari Yerusalem berubah untuk ke Samaria, Yudea dan sebagainya. Nah, mereka kalau tidak melakukan, mereka tidak akan pernah melihat dunia akan berubah. Demikian juga kita. Kalau kita asik di sini, dunia di luar sana tidak akan melihat. Siapa TLW? Apa yang mereka rasakan dampaknya? Ya, kalau kita puas menjadi kelompok yang besar, tadi di pasal 4 nanti Bapak Ibu baca, ditakuti, pasal 5 ada kuasa Tuhan di situ, jumlahnya bertambah, tadi cuma 12, 120, tiba-tiba 3 tambah 3.000, tambah 5.000, wah luar biasa ya. Tanpa sadar mereka membangun namanya kelompoknya sendiri. Sampai Tuhan kirim second wind di rumahnya Cornelius. Ya di situ orang ternyata kita nggak boleh di Yerusalem aja. Nah
Kita kita mau belajar bagaimana Tuhan bekerja selalu dinamis. Tuhan pakai setiap hati yang terbuka untuk dipakai. Begitu kita masuk zona kenyamanan dan hanya fokus buat diri sendiri, Tuhan pakai orang lain. Dia tidak pernah paksa. Tuhan selalu beri namanya kehendak bebas. Tapi yang Tuhan mau, kalau kamu mau dipakai, terus mau introspeksi diri. Siapkan hati untuk menerima bagaimana Tuhan yang terbaik. Sekarang kita lihat di firman Tuhan yang kedua, yang namanya Petrus. Petrus orang yang luar biasa di Alkitab juga butuh yang namanya second wind, butuh angin yang kedua. Bahkan setiap kita butuh itu. Nah, kita lihat di Matius 14 ayat 22 dan 23. Di situ perikopnya tentang Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendiri di situ. Jadi murid-murid sama Tuhan Yesus, udah kamu berangkat turun ke sana. Tuhan Yesus di bukit berdoa. Jadi dengan kata lain, murid-murid sedang dalam pengutusan oleh Tuhan Yesus, diutus pergi ke sana. Tetapi di ayat ke-24 dikatakan, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kalau orang yang biasa tinggal di pantai tahu nih namanya angin sakal. Ya, kalau dulu saya naik kapal lagi waktu mengungsi, ya, waktu mengungsi, itu namanya di antara Ternate Manado ada pulau, namanya Batang Dua. Nggak tahu juga kenapa disebut Batang Dua, saya nggak ngerti, pokoknya disebut Batang Dua. Begitu di Batang Dua selalu anginnya tuh seperti angin sakal. Kalau tadi saya katakan kalau angin bertiup sesuai dengan layarnya dia akan searah. Ini angin sakal tuh angin seperti angin barat di lambung. Jadi perahu begini, perut kayak dikocok-kocok gitu ya. Saya lihat kiri kanan waktu di kapal, semua oe. Ya. Yang saya tahu oe itu bayi di rumah sakit, oe. Ini saya ada ibu-ibu tanya, Ci udah berapa kali Ci? Tiga kali muntah. Jadi masing-masing pegang apa? Kantong plastik. Kalau kantong plastik ya, kalau di rumah makan kita bisa babungkus. Ini nggak bisa, ini tempat muntah. Jadi saya bilang, aduh, saya puji Tuhan pada saat itu, saya nggak banyak bergerak, saya cuma duduk. Saya membayangkan waktu ada Tuhan Yesus yang di Buritan, dia cerita yang lain, Tuhan Yesus berbaring dengan tenang. Ternyata waktu kita duduk manis, nggak gerak kemana-mana, kita sedang mengikuti apa? Gerakan dari air yang sekeras apapun, kita nggak akan muntah. Tapi kalau kamu sambil jalan, kita sedang melawan ibaratnya gerakan dari air di situ. Itu yang menyebabkan perut kita seperti dikocok-kocok. Ya, seperti di mobil. Kalau kita nggak ngikutin gerakan ban itu, begitu masuk lubang, kita tahan. Pasti orang itu nggak akan tahan. Lama-lama bisa muntah. Ya, kayak dikocok-kocok, banyak orang muntah. Nah, ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Jadi Tuhan Yesus waktu ngutus begitu, nggak tinggal diam. Oh, itu murid-murid lagi ngapain? Karena angin sakal. Dah, biarin. Enggak. Tuhan, ngerti ya? Angin sakal menyebabkan Yesus datang menghampiri mereka. Kenapa? Angin pertama selalu memberikan kehidupan, tidak akan mencelakai manusia. Angin masalah kehidupan ini tidak akan dibiarkan kamu sendiri. Kenapa? Itu selalu menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya kita berpegang pada firman Tuhan. Nah, ayat 26, ketika murid-murid melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Itu hantu, makanya beda tipis antara Tuhan dan hantu. Kalau kita nggak pernah bergaul intim sama Tuhan, Tuhan dikira hantu. Karena nggak tahu,
Hosea 4 ayat 6 bilang, umatku binasa karena mereka nggak kenal Allahnya. Tuhan dikira hantu, hantu dikira Tuhan. Bisa beda-beda. Wow, ini mah berkat nih berkat. Padahal jebakan Batman. Begitu ambil masuk, terperosok, usahanya bangkrut, ditipu orang. Nah, ayat 27 bilang, tetapi segera berkata, Yesus berkata pada mereka, tenanglah, ini aku, jangan takut. Tuhan selalu mengencourage kita, memberikan kita kekuatan, jangan takut. Dia selalu memberikan damai sejahtera, ketenangan buat kita. Waktu kita stuck, mandek, jalan buntu, firman Tuhan katakan, jadilah tenang. Jadilah tenang, supaya apa? Kita bisa berdoa. Maksudnya apa? Terkonek sama sumber kehidupan kita. Tuhan Yesus bilang, tenanglah. Ya, tenanglah. Tuhan selalu akan memberikan ketenangan buat kita. Ya, tidak memberikan ketakutan, tidak memberikan kekhawatiran. Lalu Petrus berseru menjawab Tuhan, Tuhan, apabila engkau itu suruh aku berjalan kepadamu, berjalan di atas air, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ya. Jadi pada waktu murid-murid yang lain bilang begini, itu hantu. Petrus nggak langsung bilang ikut-ikutan sama seperti dia bilang, kalau itu engkau Tuhan, bawa aku ke situ berjalan di atas air. Dia nggak, Petrus bisa punya pilihan nggak saat itu? Kalau engkau Tuhan, suruh berhenti dong itu angin. Ya, kita seringkali begitu. Begitu menghadapi badai masalah, Tuhan, tolong selesaikan. Singkirin masalah itu. Padahal di Mazmur dikatakan masalah orang benar banyak, bukan dikit, banyak. Tapi firman Tuhan katakan ayat berikutnya, tapi dia meluputkan kita dari semua itu. Bukannya suruh singkir, kita harus menang atas masalah itu. Kita akan hadapi itu. Petrus nggak bilang, Tuhan, kamu jalan di atas air, coba melayang dong lebih keren sedikit. Enggak minta begitu juga. Dia bilang, kalau itu engkau Tuhan, bawa aku ke situ, aku juga mau berjalan di atas air. Angin pertama selalu memberi hidup, angin pertama, angin sakal tadi menarik Tuhan Yesus hadir. Angin kedua membuat Yesus pakai Petrus untuk mendemonstrasikan kuasanya. Kita lihat. Segera Yesus mengurungkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Jadi pada waktu Petrus minta berjalan menghampiri Yesus, bukan angin itu reda, enggak. Angin sakal tetap bekerja. Firman di Alkitab nggak dikatakan berapa jauh Petrus melangkah kepada Tuhan Yesus. Enggak disebutin. Tapi yang dikatakan Petrus minta bisa berjalan di atas air menghampiri Yesus. Dan enggak dikatakan berapa lama. Petrus berbincang sama Petrus di coaching, ya. Terus misalnya saya ngomong, ya, Tuhan Yesus ngomong sama Petrus, lu mintanya keren banget, lu pengen kayak bisa jalan di atas air juga, diomongin. Waktu dia fokus dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan segala macam, angin sakal itu tidak lagi membawa persoalan atau menghimpit dia. Pada waktu kita fokus dengan apa yang firman Tuhan katakan, masalah seberat apapun, firman Tuhan katakan, itu masalah yang biasa-biasa saja. Kekuatan yang Tuhan ada di dalam diriku melebihi itu semua. Aku ngalami masalah itu enjoy aja. Tapi pada waktu Petrus mulai teralih fokusnya, merasakan angin hembusan yang sakal tadi fokusnya ke situ lagi, dia mulai tenggelam. Artinya apa? Waktu kita nggak fokus dengan hembusan angin yang Tuhan berikan, yang kedua, kekuatan yang dari Tuhan, kita akan tenggelam. Kita akan terbawa arus dengan apa yang dunia tarik.
menghanyut, meninggalkan semua fasilitas yang Tuhan katakan. Angin sakal selalu menentang arahnya perahu, seperti tadi bilang, seperti angin barat kepukul. Kemana angin berhembus, arahnya selalu bertentangan, itu angin sakal. Waktu kita berjalan dalam firman Tuhan, dunia selalu bertentangan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Makanya firman Tuhan katakan di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena dia akan menarikmu ke sisi yang lain, membawa ke arah yang bertentangan dengan kehidupan yang Tuhan mau. Berubah cara berpikirmu, tahu apa yang Tuhan mau, tahu apa yang Tuhan sediakan, tahu dengan apa yang Tuhan janjikan. Wah, dari situ kita bisa tahu apa yang baik, mana yang berkenan sama Tuhan, mana yang serasi sama apa yang Tuhan mau. Kamu akan mendapatkan yang sempurna seperti yang Tuhan sudah sediakan. Makanya firman Tuhan katakan, janji hidup berkelimpahan itu pasti ya dan amin. Karena itu sudah tersedia. Jadi kayak rumus matematika ya. Nah, pada saat mereka kebingungan, kapalnya nggak kemana-mana ya, murid-murid bingung. Ini kapal, padahal Petrus dikatakan, Petrus adalah seorang nelayan yang sangat handal. Kalau saya seorang misalnya profesi sebagai dokter, saya profesi yang handal, bisa melakukan apa segala macam. Saya akan mengalami seperti Petrus dan murid-murid yang lain. Wah, begitu ada masalah. Kenapa? Kemampuan kita terbatas. Firman Tuhan katakan, takut akan Tuhan permulaan dari hikmat dan pengetahuan. Semua keterampilan Petrus nggak ada gunanya pada waktu ngerti masalah. Kecuali kita cepat berbalik. Wah, di luar Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Yesus, aku nothing. Nah, ketika Petrus melihat angin itu, dia di awalnya ketakutan juga, berteriak juga dan mulai tenggelam. Ya, angin yang kedua, hembusan itu, Tuhan angkat. Nah, buat saya, angin yang pertama yang membuat mereka tidak bergerak sekali lagi, yang membuat mereka terombang-ambing, angin yang berlawanan itu, saya katakan menyebabkan Yesus hadir ke arah perahu mereka. Nah, saat Yesus hadir dan berjalan di atas air, tadi apa responnya? Murid-murid mengira dia hantu. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus sekali lagi selalu kalau kita berdoa, kita memohon, Tuhan berikan aku pemulihan, Tuhan aku butuh ini, aku butuh ini, aku butuh ini. Kalau kita sebagai papa tahu memberi yang baik buat anak-anak kita, apalagi Bapa di surga. Waktu kita berteriak minta bagaimana dalam situasi yang tidak jelas ketakutan, Tuhan bilang selalu menenangkan kita. Tenanglah, ini aku. Maksudnya apa? Jangan khawatir nak, aku pasti bersama dengan engkau untuk kamu menang mengatasi masalah ini. Nah, pembelajarannya apa? Tuhan Yesus bukan saja dia bisa berjalan di atas air, tetapi dia juga bisa membuat Petrus berjalan di atas air. Maksudnya apa? Kalau kita hanya minta sama Tuhan Yesus untuk sekedar masalah kita bisa selesai, kita diberkati, kita dipulihkan, kita disembuhkan, kematiannya terlalu kecil nilainya. Kematiannya sangat mahal. Dia mau bukan sekedar itu. Bukan sekedar kita diberkati, bukan sekedar kita disembuhkan, dipulihkan. Tuhan mau kematiannya, kebangkitannya membawa dampak bahwa kamu pun akan membuat orang yang mati harapannya kembali bangkit. Orang yang tidak ada harapan kembali hidup. Karena Yesus Roh Kristus ada di dalam diri kita. Itu yang Tuhan mau dari kematiannya. Nah, ya, jika Tuhan Yesus tidak ada, maka Petrus pun tidak pernah akan berjalan di atas air. Jadi sekali lagi, Petrus tahu prinsip ini. Lewat kehidupan Petrus, orang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Makanya pada waktu
Petrus sama Tuhan Yesus akhir dibawa ke perahu, di situ dikatakan semua murid sujud menyembah. Tadinya orang ketakutan waktu Tuhan Yesus jalan di atas air. Yesus datang sekali lagi memberikan kehidupan. Tapi waktu Petrus bisa berjalan di atas air dan bersama-sama Tuhan Yesus ke perahu, semua memuliakan Tuhan. Tuhan mau apa? Kebangkitannya, kehadirannya, biar orang melihat kemuliaan Tuhan dan Tuhan saja yang dimuliakan, ditinggikan. Bukan karena Petrus keren bisa jalan di atas air. Memang di dunia ini hanya 2 orang yang bisa berjalan di atas air. Hanya Tuhan Yesus dan Petrus. Dulu saya pernah lihat disulap, ya, David Copperfield dulu, zaman dulu. Wah, jalan. Wah, ternyata banyak trik di situ segala macam. Ada apa aja segala macam. Tapi yang pasti firman Tuhan katakan, yang bisa berjalan di atas air cuma Tuhan Yesus dan Petrus. Itu pun karena Tuhan Yesus yang membawa Petrus untuk datang kepada Dia. Nah, kalau kita mengalami jalan buntu, stuck, frustasi, tidak ada progres, kapal kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, karam, hampir karam, udah tenggelam. Ya kayak Titanic udah. Mentok, capek, dan butuh angin kedua dari Tuhan Yesus. Firman adalah jawaban bagi kita. Nggak ada yang lain. Ya, saya berharap sekali lagi komunitas TLW yang saat-saat ini saya lihat Tuhan percaya pada kita. Bukan kita percaya pada Tuhan. Tuhan percaya pada kita, komunitas ini. Untuk jadi dampak, untuk jadi berkat bagi banyak orang. Kalau sebentar nanti habis ibadah, teman-teman ada yang dipersiapkan, dipelengkapi, itu seperti mempersiapkan kita menghadapi jalan yang buntu, jalan yang mandek, jalan kapal yang hampir karam, bahkan udah terombang-ambing, gak ada jalan keluar, rumah tangga yang gak ada harapan, bahkan hal-hal yang udah gak ada ujungnya seperti benang kusut yang gak jelas. Berikan dirimu, persiapkan. Tanpa persiapan yang matang, kamu gak akan sanggup seperti seorang pelari ya tadi. Tanpa kamu bisa ngatur strategi, kamu gak akan dapatkan performa yang lebih baik. Nah, Tuhan mau kita bekerja sama. Dan Dia selalu memfasilitasi, selalu mengendorse kita untuk terus berjalan sama Dia. Ya, sekali lagi, karena kematiannya terlalu mahal. Jika kita hanya datang ke sini untuk kumpul-kumpul, ya nggak salah, kumpul-kumpul nggak salah, makan-makan nggak salah gitu ya. Memang kita punya ini. Tapi kalau cuma sampai di situ, kematian Yesus terlalu mahal. Ya, tapi kita perlu belajar seperti Petrus juga. Dia butuh hembusan angin kedua. Sehingga waktu Tuhan pakai Petrus, orang lain bisa sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Nah, dari situ Tuhan mendapatkan semua yang harus dia dapat, yaitu kemuliaan. Nah, pertanyaan, apa yang kita harus lakukan supaya kita tidak gagal menghadapi hal-hal tersebut setelah mendapatkan angin kedua itu? Yang pertama kita harus bilang begini, jangan ikut-ikutan. Kok jangan ikut-ikutan? Kalau kita sebagai pelari, saya sebagai pelari, saya nggak mau, ada maraton, gue ikutan ah. Kalau saya cuma sekedar ikut-ikutan tanpa persiapan, habis kau. Ya, jangan ikut-ikutan. Kamu ikut Yesus sudah kepastian, karena kamu dipilih. Jangan datang ke sini ikut-ikutan, gue ikut-ikutan seneng ada makan. Jangan, rugi besar. Kamu harus tahu datang ke TLW, kamu harus bertumbuh di situ. Makanya kamu diperlengkapi. Ya, jangan ikut-ikutan. Kamu gak akan kuat bertahan pada waktu masalah itu datang. Kalau ikut-ikutan, saya gak akan sanggup lari. Kalau hanya ikut-ikutan pengen lari, kok dia bisa kuat ya 10 kilo, 20 kilo. Kok baru 100 meter udah kenceng kakinya. Ikut-ikutan, gak ada persiapan, jangan. Yang kedua,
Jangan lakukan itu sendirian. Kalau kamu mau cepat sendirian, kita jalan bersama-sama. Kenapa? Maraton jangka panjang, butuh kekuatan ekstra, makanya harus bergandengan tangan. Kita harus sepadan, selevel, supaya apa? Nariknya nggak berat. Kalau saya terlalu kuat, yang lemah, mental dia. Makanya kita bisa yang kuat turunin sedikit, yang lemah dibangun. Supaya kita berjalan bersama-sama. Dan kita akan sampai dengan performa yang terbaik. Kita harus bergandengan. Satu lidi gampang dipatahkan, satu bulu gampang dipatahkan. Kalau 2, 3 atau lebih sulit dikalahkan. 1 kilo saya sendirian bisa 1 kilometer. Kalau saya lari berdua bisa 10-20 kilometer. Kekuatan bersama-sama akan lebih hebat. Makanya semua harus diperlengkapi dengan pengetahuan yang sama, standar yang sama. Wah, gue udah tahu. Jangan begitu. Sekalipun kamu sudah tahu, waktu kamu dengar firman lagi, Tuhan bisa buka yang baru. Supaya kamu terus bertumbuh dan bertumbuh. Makanya bilang jangan sendirian. Kita harus bersama-sama. Wah, gue gak mau dia aja biarin, jangan. Karena firman Tuhan katakan, Amsal 27:17 katakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, kalau kita nggak di lingkungan yang baik dan positif, maka kalau kita dengan positif, kita tidak akan mudah menyerah, nggak mudah dikalahkan. Yang ketiga, ini paling penting, jangan hanya bermodal tekad saja, tanpa pengetahuan dan perencanaan. Kalau kita dapat second win, jangan hanya modal nekat, yang penting bondo nekat. Jangan. Beriman beda sama nekat. Ya, beriman beda sama nekat. Udah pernah dengar kan? Beda orang beriman sama nekat. Ya. Kalau orang, saya kasih contoh. Kalau orang nekat, ini jalan bypass nih. Dia lihat kiri, lihat kanan. Ya. Begitu dia lihat sekian, cepat-cepat lari. Set, hampir ketabrak. Nekat. Ya. Aduh, untung gue selamat. Tapi yang orang bodoh lebih parah lagi. Begitu lihat kiri kanan, udah selewat dia nyebrang. Itu orang bodoh. Orang bodoh adalah apa? Orang yang tidak tahu firman dan hidup maunya sendiri. Kalau orang yang beriman, lihat kiri kanan aman, dia mau melangkah. Ya, bisa dibedain gampang ya. Orang nekat, kiri kanan, bus udah deket, dia cepet nekat. Tabrak. Tadi sekali lagi orang bodoh apa? Kiri kanan lihat, bus lewat, malah nyamperin. Itu orang bodoh, ya. Orang bodoh, orang yang hidup tanpa firman, kamu sudah tahu bahaya, sudah tahu itu berdosa, kamu nyemplung, orang bodoh. Ya, jangan, kita orang berhikmat. Nah, if you fail to plan, you plan to fail. Ya, kalau kita gagal berencana, kita sedang merencanakan sebuah kegagalan. Makanya setiap kita dapat angin kedua, kita harus ini kesempatanku yang kedua. Aku harus rencanain yang lebih baik. Ini kayak saya tahu Tuhan kasih kesempatan aku untuk hidup lagi. Ya, di saat orang bilang gak mungkin aku nggak hidup lagi. Aku harus rencanakan ke depan. Seperti Kaleb, kekuatanku tetap sama, 40-45 tahun yang lalu. Aku harus rancangkan yang terbaik. Karena aku sedang merencanakan suatu keberhasilan, bukan kegagalan. Aku sedang menyelaraskan seperti rencana Tuhan di Yeremia 29:11. Masa depan yang gilang gemilang, penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Nah, Amsal 21 ayat 5 katakan, rancangan orang rajin semata-mata untuk mendatangkan kelimpahan. Jadi dengan perancangan segala macam akan mendatangkan kelimpahan. Cocok sama janji Tuhan. Setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Karena nggak tenang, nggak fokus. Orang nggak tenang pasti nggak fokus. Dia hanya maunya
enak sendiri, selamat sendiri. Ini ada satu yang penting lagi. Yang keempat bilang begini, jangan andalin kekuatan sendiri. Itu paling. Lagi maraton, lagi ngalami stuck segala macam, jangan ngandalkan kekuatan sendiri. Kamu nggak tahu yang terbaik yang mana. Saya berkali-kali ngalami hal itu. Ada kekuatan sendiri. Baru tahu firman, katakan, celakalah orang yang mengandalkan kekuatannya. Waduh, tanpa sadar. Tapi waktu tahu firman, cepat bergeser. Sweet, berubah cara berpikir saya. Ya, nah, kenapa kita jangan mengandalkan kekuatan sendiri? Karena kita adalah anak-anak Allah. Kita punya Roh Kudus yang selalu menuntun, yang akan membuat kita tidak akan jatuh. Bahkan walaupun jatuh, dia akan bawa bangkit lagi kembali. Yang terakhir ini, paling terakhir, yang paling penting buat kita semua. Jangan malas. Nah, ini paling penting. Kalau kamu dapat angin kedua, yang paling penting jangan malas. Aduh, gue malas deh ke situ. Kata-kata itu adalah jerat yang paling mematikan buat setiap kita. Malas baca firman, malas untuk dengan pembelajaran, malas malas datang beribadah. Nah, bilang, Amsal 12:27 bilang, orang malas tidak akan menangkap buruannya. Janji Tuhan diberkati, nyampe enggak? Nah, malas. Bahkan ada yang orang malas tuh enggan. Makanan taruh ke mulut aja, aduh, seperti nggak punya tenaga. Ya, orang malas tidak akan mendapat buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Hartanya berharga apa? Janji Tuhan. Jadi begitu luasnya janji Tuhan. Nah, pemalas hanya untuk apa? Untuk dapat pecutan, dapat cambukan supaya dia mau bergerak. Orang malas tuh punya banyak keinginan, pengen banyak ini segala macam, ya barang-barang yang luar biasa, tetapi nggak ada kemampuan, kekuatan untuk boro-boro ngambil, untuk melihat pun susah. Nah, saya satu kali ngelihat seekor semut ya, maka dibilang di Amsal 6 itu, perhatikan orang malas tuh, lihat tuh semut nggak takut loh sama jari kayak gini loh. Saya taruh semut gini. Dia bukan ini. Dia tetap jalan. Kalau perlu naik ke tangan saya. Kalau orang malas, ya nggak bisa, nggak mungkin. Semut dihalangin, dikasih, dihalangin aku gelas, dia muter, cari jalan lain. Dia naik ke atas. Kalau perlu buruan yang dia dapat 10 kali lebih berat dari badannya, diangkat. Kalau masih nggak sanggup, dia panggil temannya, kita rame-rame. Makin bilang, jangan sendirian. Semut selalu tahu, kalau 10 kali gue bisa bawa nih. Tapi kalau 40-50 kali lebih berat badan dia nggak sanggup, panggilin. John, jadi panggil. Gue dapat bisnis banyak banget nih, gue nggak bisa makan sendiri. Yuk kita rame-rame. Dibawa. Bahkan kursi pun kalau perlu dibawa sama dia. Kalau itu makanan dia. Ya, nah. Apalagi kita nih orang yang bertalenta. Orang yang penuh dengan kasih dan urapan Tuhan. Dan saya percaya, waktu kita terus tahu identitas kita, semua kita akan dapatkan menjadi bagian orang yang dipilih dan dijanjikan Tuhan. Saya undang setiap teman-teman untuk pemain musik untuk hadir. Dari awal, bagi mereka yang mau berusaha, baik mereka yang mau menikah, baik mereka yang mau sekolah, Tuhan selalu mengatakan, kita nih sama Allah tuh merupakan pasangan yang sepadan. Maksudnya apa? Kemampuan Tuhan ada dilimpahkan pada kita. Ketahuilah bahwa kamu nggak akan sendirian. Kamu akan berjalan dengan hikmat kemampuan yang daripada Tuhan.
Mari tundukkan kepala kita. Bapa, kami ucap syukur karena angin pertama memberikan kami kehidupan. Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami, memulihkan kehidupan kami, mendamaikan kami dengan Bapa di surga, memberkati kehidupan kami. Bahkan kami dalam keadaan hancur pun Kau pulihkan Tuhan. Dan kami butuh angin kedua, bahwa Engkau percaya pada kami untuk Engkau memakai hidup kami, memulihkan orang lain, menjadi berkat buat orang lain. Dan orang lain mengalami Tuhan. Dan orang lain hidupnya dipulihkan seperti kami dipulihkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan. Terima kasih untuk semua energi yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Dan kami percaya Tuhan, pada waktu kami menerima semua kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, semua akan berkata, Engkau layak diagungkan, Engkau layak ditinggikan. Hanya nama Yesus yang dimuliakan. Hanya dalam Yesus aku menerima semua kemuliaan. Hanya dalam Yesus menerima anugerah-Mu. Engkau dahsyat dan luar biasa. Engkau pakai jemaat di tempat ini Tuhan. Bukan hanya diberkati tempat ini Tuhan. Mereka diberkati untuk jadi berkat. Di luar sana mereka butuh banyak untuk mereka dilayani, untuk diberkati Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Kau berkati jemaat yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk komunitas yang luar biasa ini. Dalam nama Yesus.